Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haji Nugraha dengan nomor pokok mahasiswa 19220016. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah konseling komunitas dengan tema bimbingan dan konseling bagi remaja eks pecandu narkoba. Adapun beberapa rumusan masalah yang akan dibahas di materi ini sebagai berikut. Yang pertama ada apa itu narkoba, yang kedua ada apa saja jenis-jenis narkoba, yang ketiga penyebab masyarakat mengkonsumsi narkoba, yang keempat ada dampak setelah mengkonsumsi narkoba, yang kelima peran guru pembimbing terhadap eks pecandu narkoba, dan yang terakhir bagaimana intervensi konselor terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi untuk latar belakangnya ada salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat kita dan ini menimbulkan dampak yang luas terhadap munculnya permasalahan-permasalahan lain adalah penggunaan dan pemakaian narkoba. Para pemakai semulanya hanya mencoba-coba saja karena ajakan teman, namun akhirnya menjadi ketagihan dan ingin mengkonsumsi terus. Para pemakai pada dasarnya tidak mengetahui dampak dari pemakaian narkoba, baik jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga secara terus-menerus mereka memakainya, bahkan mengajak teman-teman sebayanya untuk juga memakai narkoba. Efek dari pemakaian narkoba secara berkelanjutan akan menurunkan kesadaran, kekebalan tubuh, merusak hati, pikiran, bahkan bisa lebih parah lagi menyebabkan kematian dan penyakit sosial, seperti tindak kriminal, perkelahian, perampasan, dan tindak kekerasan lainnya. Narkoba atau narkotika. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Sedangkan istilah nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Narkotika berasal dari bahasa Inggris narkotik yang artinya obat bius. Narkotika adalah salah satu eh, zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Cara kerja narkotika mempengaruhi susunan saraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun. Kambuhnya eks pecandu narkoba dikaitkan dengan perubahan sel saraf di otak. Ilmuwan menyebut bahwa temuan ini menjadi dasar pengobatan baru yang bisa mencegah eks pecandu narkoba kembali kambuh. Yang kedua ada jenis-jenis dan golongan narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan, pengertian narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ada tiga golongan narkotika. Yang pertama ada golongan yang narkotika ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti heroin, kokain, daun kokain, opium, dan ganja. Yang kedua ada narkotika golongan kedua. Golongan narkotika ini berkhasiat untuk pengobatan namun digunakan sebagai pilihan terakhir. Selain itu dapat digunakan untuk terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika ini mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan seperti morfin, petidin, fentanyl, dan metadon. Dan terakhir ada narkotika golongan ketiga. Golongan ini berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Seperti contohnya kodein, buprenorfin, etilmorfina, nikokodina, pulkodina, propiram, dan 13 macam jenis termasuk beberapa campuran lainnya. Ketiga, penyebab masyarakat mengkonsumsi narkoba. Jadi penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan kegangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada beberapa akibat setelah mengkonsumsi narkoba, seperti untuk membuktikan keberanian dan melakukan tindak-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita, dan lain-lain. Untuk menunjukkan tindakan tentang otoritas terhadap orang tua atau guru serta norma-norma sosial, untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks,
untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional, untuk mencari dan menemukan arti hidup, untuk mengisi kekosongan dan kesepian atau kebosanan, untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi, dan kepepetan hidup, untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas, dan terakhir hanya iseng untuk dorongan rasa ingin tahu. Jadi faktor penyebab di atas diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu penyebab obat seperti penggunaan obat tidur yang berlebihan. Yang kedua ada penyebab lingkungan yang meliputi hubungan keluarga dan pengaruh teman-teman. Yang terakhir penyebab kepribadian, yaitu karena aspek biologis dan aspek psikologis. Yang keempat ada dampak setelah mengkonsumsi narkoba. Jadi narkoba mempunyai nama lain metamfetamin yang berbentuk kristal mirip gula dan berpengaruh kuat terhadap saraf. Saat saraf pusat kena, efek sabu yang dirasakan penggunanya adalah peningkatan fokus mood dan rasa percaya diri selama beberapa saat. Jadi ada beberapa efek bahaya sabu bagi kesehatan, seperti bikin kecanduan, menurunkan tingkat kesejahteraan ekonomi, bisa kena infeksi berbahaya, perubahan pada tubuh dalam jangka pendek dan panjang, merusak kesehatan mental, dan terakhir kerusakan fungsi organ yang berujung pada kematian. Sekian dari presentasi saya di materi ini. Terima kasih.